Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan memulai ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama tenangkan hati dan pikiran kita arahkan kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Jemaat saya persilakan berdiri. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, mari kita pujikan pujian penghormatan dengan menyanyikan bersama-sama pujian Berilah Hormat Padanya, KPPK nomor 16. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bila hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Bila hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Bila hormat padanya. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, yang kami boleh rasakan senantiasa. Sampai pada hari ini ya Tuhan, ketika kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kami dalam keadaan sehat, kami boleh menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami menyadari ya Tuhan, di dalam aktivitas kami selama ini ya Tuhan, kami melakukan hal-hal yang berdosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, ampuni kami, sucikan dan layakan kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami mau menyerahkan ibadah yang kami laksanakan hari ini. Tuhan yang pimpin dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita terus memuji Tuhan
dengan menyanyikan pujian Nobatkanlah Raja, KPPK nomor 10 ayat 4 dan ayat yang kelima. Nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta, namanya disebut ajaib dan maha mulia. Raja-raja dunia bertelut padanya, di mahkota kepadanya, pujikan kasih-Nya. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja, Dialah Sang Maha Pencipta, bertahta di surga. Puji Dia penebus yang mati bagiku, puji dan memuliakannya selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, kita terus memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena Tuhan Allah yang sungguh sangat indah dalam hidup ini. Mari kita menyanyi pujian, Kau yang terindah. Penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah
Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Jemaat sekalian, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jemaat, kita masih tetap berdiri, kita nyanyi bersama-sama pujian Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. KPK 270. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai menara, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami sungguh rindu hati kami dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Hati kami bagai bejana, kami rindu Tuhan terus dibaharui oleh Engkau. Kami datang memohon hati yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh dipuaskan oleh Tuhan sendiri lewat kebenaran-Mu yang akan kami belajar bersama-sama di pagi hari ini. Tuhan, tolong kepada setiap kami dan juga kepada hamba-Mu yang akan menguraikannya. Demi Kristus Yesus, firman hidup itu kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari nas Alkitab dari Lukas 24 ayat 50 hingga 53 dengan tema sebuah awal baru di balik perpisahan. Bapak, Ibu, Saudara, kita sering mendengar orang berkata demikian. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Dan terkadang perpisahan itu meninggalkan kesedihan yang teramat dalam. Tentunya Bapak, Ibu, Saudara setuju dengan apa yang saya katakan tadi. Setiap kita pasti pernah menangis oleh karena perpisahan, bukan? Tapi di sisi lain, ada juga yang mengatakan, perpisahan bukanlah sesuatu yang harus disesali atau ditangisi. Karena untuk setiap perpisahan, pasti akan ada pertemuan. Bahkan perpisahan bisa jadi justru menjadi sebuah awal yang baru untuk sesuatu yang baru. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan, inilah kondisi yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Perpisahan itu membawa mereka kepada sebuah awal baru
dalam kehidupan iman dan juga panggilan mereka. Saudara, 40 hari pasca kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi waktu yang sangat penting bagi para murid. Mereka dipulihkan dari rasa takut dan juga khawatir yang mereka alami ketika Tuhan Yesus disalibkan. Itu juga menjadi satu momen kebangkitan kembali semangat mereka yang sebelumnya sudah sirna. Sehingga sekarang mereka sungguh yakin bahwa keputusan mereka menjadi pengikut Yesus adalah sebuah keputusan yang tepat. Tidak salah mereka mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya itu saja. Selama 40 hari itu Tuhan Yesus juga pakai untuk mengajar dan juga mempersiapkan mereka untuk melaksanakan pesan terakhir dari Tuhan Yesus. Satu rencana besar yang Tuhan Yesus persiapkan untuk dilakukan oleh para murid. Dan secara khusus juga bagi setiap kita orang percaya, yaitu menjadikan semua bangsa muridnya. Matius 28 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sampai di sini kita melihat sesuatu yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus mempercayakan rencana besarnya pada murid-muridnya dan juga pada setiap kita. Orang-orang yang sangat biasa, orang-orang yang sangat biasa. Kita tidak punya kelebihan yang sangat hebat dibandingkan dengan yang lainnya, bukan? Tetapi kita melihat bahwa sesungguhnya memang Tuhan Yesus tidak membutuhkan kita, tetapi Dia menginginkan kita untuk melakukan itu. Dia menginginkan murid-murid untuk melakukan itu. Saudara, ini adalah suatu kehormatan besar dari Tuhan atas setiap kita. Ketika Dia ingin memakai kita untuk menjadi saksinya, melakukan rencana besarnya atas dunia ini. Bapak Ibu Saudara, setelah menyampaikan pesan terakhirnya dan mempersiapkan murid-murid, Dia kemudian membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di dalam ayat 50a dikatakan, saudaraku, Betania itu terletak kurang lebih 2 mil, Alkitab mencatat, jadi kurang lebih 3 kilometer dari Yerusalem. Kota itu terletak di lereng sebelah timur Bukit Zaitun. Ingat Bukit Zaitun, kita ingat dengan Taman Getsemani. Bapak Ibu Saudara, Betania berarti rumah kedukaan atau kesedihan. Mungkin sesuai dengan arti namanya, di tempat inilah penderitaan Tuhan Yesus berawal. Bagaimana Dia bergumul semalam-malaman di Taman Getsemani sebelum Dia ditangkap dan disalibkan. Tempat yang menjadi saksi penderitaannya. Dan tempat ini pula yang Dia pilih untuk berpamitan dan berpisah dengan murid-muridnya. Saudaraku, kapan waktu perpisahan itu terjadi? Alkitab tidak mencatat jam berapa pagi atau jam berapa siang kah atau sore. Tetapi para penafsir Alkitab mengatakan mungkin pagi-pagi sekali sebelum orang-orang bangun. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah memperlihatkan dirinya secara terang-terangan kepada semua orang setelah Dia bangkit. Kecuali kepada saksi-saksi pilihannya. Para murid tidak menyaksikan Tuhan Yesus keluar dari kubur. Sebab kebangkitannya itu sudah cukup terbukti pada saat para murid ini bisa melihatnya lagi dalam keadaan hidup setelah peristiwa itu. Namun kini mereka sengaja dibawa oleh Tuhan Yesus keluar kota untuk menyaksikan kenaikannya. Benar-benar melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri saat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saudaraku, mungkin ini adalah supaya mereka menjadi saksi mata dari kejadian itu. Saudara, mari kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan setelah tiba di tempat itu. Ayat 50b mencatat,
di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara, posisi Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati itu adalah posisi seperti imam besar di dalam perjanjian lama memberkati umatnya setelah imam besar itu menyelesaikan tugasnya melakukan pendamaian bagi umatnya. Jadi sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya, dia memberkati murid-muridnya itu sebagai seorang yang berkuasa, sebagai seorang yang memiliki otoritas untuk memberkati murid-muridnya itu. Nah, saudara, kita perhatikan selanjutnya bagaimana dia meninggalkan murid-muridnya waktu itu. Ayat 51 katakan, dengan posisi tangan yang sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara, ini memperlihatkan bahwa perpisahan dengan para murid di bumi ini tidak mengakhiri berkatnya bagi mereka. Tuhan Yesus ke surga untuk melanjutkan berkat itu bagi para murid dan juga bagi pada kita sekalian. Dia adalah imam besar agung kita. Saudara, Lukas 22 ayat 69 dicatat di sana bahwa Yesus naik ke surga, dia telah duduk di sebelah kanan Allah, Bapa di surga. Dia naik ke surga sebagai raja untuk memerintah kepunyaannya atau kerajaannya dari sana. Dialah yang menjadi penguasa atas alam semesta ini, di surga dan juga di bumi. Dia mengontrol kehidupan kita dari sana. Oleh karena itu, dia tahu segala sesuatunya tentang kita. Dia tahu pergumulan saudara, dia tahu pergumulan saya. Apapun yang kita alami, dia tahu semuanya. Karena dia memerintah dan mengendalikan sesuatunya, segala sesuatunya dari surga. Saudara, Charles Spurgeon, dia mengatakan, kalau Tuhan Yesus memberkati kita, maka kita pasti diberkati, betul-betul diberkati. Karena tidak ada satu kuasa pun di surga atau di bumi atau di neraka sekalipun yang dapat membalikan berkat yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Saudaraku, jadi saat kita mengingat tangan Tuhan Yesus yang terangkat, tangan yang berlubang paku itu, tidak ada ruang untuk keraguan ataupun ketakutan di dalam kita. Ketika ada tangan-tangan mengancam lainnya yang terangkat, terulur mau menyakiti kita atau mau melukai kita. Saudara, baik di dalam hidup ataupun mati, dalam kegagalan ataupun keberhasilan, di dalam kesedihan ataupun sukacita, kita tahu bahwa tangan yang terangkat itu menjadi bukti dan jaminan bahwa kita aman di dalam berkat perlindungannya. Saudara, selanjutnya mari kita perhatikan bagaimana respon para murid yang juga seharusnya menjadi respon setiap kita terhadap Tuhan Yesus yang naik ke surga itu. Kita lihat ayat 52 maksud saya hingga 53. Respon yang pertama di dalam ayatnya yang ke-52a. Dikatakan di sana mereka sujud menyembahnya. Mereka sujud menyembahnya. Soalnya di sini kita melihat keraguan para murid yang sebelumnya telah hilang. Sekarang mereka percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati dan menyembahnya. Sekarang mereka tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan mereka memberi penghormatan yang layak baginya. Sekelompok orang yang sebelumnya dipenuhi rasa takut, rasa ragu, sekarang menjadi sekelompok orang yang dipenuhi dengan iman dan akan segera menjadi sekelompok orang yang dipenuhi dengan semangat yang berapi-api bagi Tuhan. Saudaraku, sekarang mereka menyembah Dia
karena mereka sungguh-sungguh mengerti siapa Yesus. Dia adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan, dan hanya Dia yang layak untuk disembah. Saudaraku, kita belajar di sini, perpisahan itu menjadi awal para murid menyembah Tuhan Yesus dengan pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan Yesus sesungguhnya. Lukas 24 ayat 45 mencatat bagaimana kondisi murid-murid sebelumnya. Tuhan Yesus dikatakan telah membuka pikiran murid-murid sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi pikiran murid-murid sebelumnya itu tertutup, tidak mengerti firman Tuhan yang berulang-ulang disampaikan kepada mereka. Saudaraku, Billy Graham pernah berkata tentang pentingnya hati yang terbuka dan pikiran saat membaca kitab suci atau Alkitab. Dia berkata demikian, "Saya tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah Anda pernah benar-benar membaca Alkitab untuk diri sendiri dengan hati yang terbuka dan pikiran? Ketika Anda melakukannya, Anda akan menemukan dan diberitahu bahwa tidak ada Tuhan yang lain, melainkan Dia yang mengasihi kita, yang ingin datang masuk ke dalam hati kita." Saudaraku, hanya dengan hati dan pikiran yang terbuka ketika kita belajar firman Tuhan, entah itu kita membaca, entah itu kita mendengarkan, firman itu baru akan menuntun kita kepada pengenalan yang benar tentang Tuhan dan semua hal tentang Dia. Karena melalui Alkitab, Tuhan ingin memperkenalkan dan memberitahukan kepada umat-Nya tentang dirinya, tentang rencananya, tentang kasih-Nya. Sehingga setiap umat-Nya benar-benar datang menyembah-Nya dalam kesadaran tentang siapa Dia sesungguhnya. Saudaraku, itulah yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Dan saya berdoa, kiranya itu pun yang telah kita alami. Sehingga hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya datang menyembah Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan atas hidup kita. Saudara, selanjutnya mari kita perhatikan respon kedua dari para murid terhadap Tuhan Yesus yang naik ke surga. Ayat 52b katakan, hati mereka bersuka cita. Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan mereka kemudian kembali ke Yerusalem dengan hati yang gembira sekali. Saudara, kembali ke Yerusalem itu menunjukkan bahwa para murid taat terhadap apa yang Tuhan Yesus ingin mereka lakukan. Saudara, percaya dan taat itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Percaya seharusnya selalu diikuti dengan ketaatan. Para murid, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Maka mereka sekarang mentaati apa yang Tuhan Yesus ingin mereka lakukan. Percaya Tuhan Yesus berarti harus taat kepadanya. Kemudian dikatakan hati mereka gembira sekali. Saudaraku, ini adalah satu respon yang tidak umum. Menghadapi perpisahan, para murid bukannya berduka atau bersedih, tetapi justru hati mereka dipenuhi dengan sukacita, hati yang gembira sekali. Nah, saudaraku, apa yang membuat hati mereka dipenuhi dengan sukacita, bisa bergembira sekali ketika perpisahan itu terjadi? Saudaraku, hati para murid dipenuhi dengan sukacita karena sekarang untuk pertama kalinya, sekali lagi untuk pertama kalinya, mereka melihat dan mengerti semua hal dengan jelas tentang siapa Tuhan Yesus. Penghalang telah disingkapkan dari mata mereka. Murid-murid sekarang mengerti untuk apa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan apa yang dilakukannya
Dan mereka juga telah diyakinkan tentang apa yang akan Tuhan Yesus lakukan setelah Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, kembali ke surga. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberkati, bukan untuk mengutuk. Demikian juga ketika dia kembali ke surga. Tuhan Yesus datang di dalam kasih dan bukan kemarahan. Dan dalam kasih pula dia pergi kembali ke surga. Tuhan Yesus datang bukan sebagai hakim menghakimi, tetapi sebagai sahabat yang penuh kasih. Dan sebagai sahabat, dia kembali kepada Bapanya di surga. Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat yang penuh berkat bagi para murid saat dia ada bersama dengan mereka. Tuhan Yesus akan tetap menjadi juru selamat yang penuh berkat bagi mereka, bahkan setelah dia pergi kembali ke surga. Jadi baik saat ada di dunia maupun ketika dia kembali ke surga, dia adalah tetap sama, tidak berubah. Saudara, perpisahan itu menjadi awal para murid mengalami sukacita yang sejati. Sukacita mereka sekarang tidak lagi bergantung kepada hal-hal yang sementara atau hal-hal lahiriah. Sehingga sukacita mereka tidak terpengaruh ketika Tuhan Yesus berpisah dari mereka. Sekarang sukacita mereka itu adalah karena Tuhan Yesus sendiri, bukan lagi karena kondisi sekelilingnya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekalipun mungkin situasi dan kondisi di tengah pandemik saat ini membuat beberapa di antara saudara kehilangan pekerjaan, pendapatan berkurang, mungkin usaha-usaha yang dilakukan kandas, mungkin juga ada yang sudah berdoa sekian tahun, ada kerinduan, harapan, sampai saat ini kok Tuhan belum menjawab. Dan ada banyak hal lainnya. Namun hati yang memiliki Yesus tetap akan memiliki sukacita di tengah-tengah segala kondisi ini. Segala kondisi kita di sekeliling kita itu berubah-ubah, tidak pernah tetap. Tetapi di dalam Kristus ada satu kepastian. Di dalam Kristus masa depan kita pasti. Saudaraku, kepastian itu diantaranya adalah bahwa Tuhan Yesus dia berasal dari surga dan dia kembali ke surga. Dia berkata, hanya dialah satu-satunya jalan kepada Bapa. Tidak ada jalan yang lain. Yohanes 14 ayat 6b. Dan dari sana dia sedang menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dan pada saatnya kita akan tinggal bersama dengan dia di surga. Saudaraku, selanjutnya mari kita perhatikan bagaimana respon yang ketiga dari murid-murid terhadap Tuhan Yesus yang naik ke surga itu. Ayat 53 dikatakan, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa mereka sekarang hidup sebagai pengikut Kristus di depan umum. Maksudnya mereka tidak dapat menyembunyikan kasih dan penyembahan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak lagi takut, mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi. Hidup mereka sebagai pengikut Kristus sekarang bisa dikenal, bisa disaksikan oleh semua orang yang melihat mereka. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 13 sampai 14 dikatakan, setibanya mereka di Yerusalem, mereka mengadakan persekutuan doa. Dan dengan bertekun dan sehati di ruang atas rumah tempat mereka menumpang, mereka menanti penggenapan janji Allah. Saudara, mereka sekarang senantiasa bersekutu dengan saudara seiman dan bersama-sama memuji dan memuliakan Allah. Saudaraku, perpisahan itu menjadi awal para murid meneladani Tuhan yang
Tuhan mereka lakukan, berada di bait Allah dan bersekutu. Saudara, berada di gereja dan bersekutu dalam arti berkumpul bersama saudara seiman secara fisik, memang beberapa waktu ini tidak bisa kita lakukan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mendapati diri kita semakin tertarik kepada Allah dan kebenarannya? Apakah kita tetap bertekun dan sehati di dalam doa-doa kita? Apakah kita tetap saling mendoakan, mengingat saudara-saudara seiman kita? Saudaraku, social distancing membuat kita harus tetap ada di rumah kita masing-masing. Semua hal ini bisa jadi membuat kita akhirnya lupa dengan saudara-saudara yang lain. Bahkan membuat kita terhisap dengan kondisi yang ada di sekeliling kita. Saudara, satu kali di bulan pertama social distancing, saya mengalami kesulitan terhadap anak-anak saya. Ada 2 pertanyaan yang selalu mereka ajukan setiap kali sudah mulai habis tanggal untuk mendekati tanggal untuk masuk sekolah. Mereka selalu bertanya, kapan masuk sekolah? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, kapan ibadah rayon dan di rumah siapa? Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami hal yang sama seperti saya. Kadang kesal begitu ya. Tapi itulah yang mereka tanyakan. Mereka sangat rindu untuk bisa bertemu dengan teman-teman. Mereka sangat rindu datang bersekutu, ketemu dengan om, tante, dan juga ada teman-teman di kelompoknya. Saudara, awalnya saya pikir, ya biasalah anak-anak senang rame-rame, senang ngumpul, karena efek tidak kemana-mana, gitu ya, hanya di rumah saja. Namun satu kali di dalam ibadah keluarga kami, saya sangat tertegur oleh doa yang anak sulung kami naikkan. Dia berkata begini, Tuhan, tolonglah saudara-saudara kita yang lain juga yang sedang ibadah di rumah mereka masing-masing. Saudara, ternyata yang saya pikirkan tentang mereka pengen ketemu itu adalah hal yang salah. Saya pikir mereka hanya pengen senang-senang, rame-rame. Mereka hanya pengen bisa ketemu dengan teman-teman. Tapi mereka ternyata juga ingat tetap mendoakan orang lain. Dan saya bersyukur mendapati mereka juga tetap bersukacita memuji Tuhan bersama dengan kami, papa mamanya dan juga adiknya dengan penuh sukacita. Saudara, kiranya momen peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga tahun ini kembali mengingatkan saya, mengingatkan Bapak Ibu Saudara, betapa banyaknya berkat yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Sekalipun kita bergumul banyak hal dalam masa pandemik ini. Dan kiranya ingatan itu akan terus menguatkan iman dan persembahan hidup kita kepadanya. Sehingga hidup kita tidak lain, hanyalah menyembah Dia, memuji Dia, selalu bersukacita karena kita memiliki Dia. Dan terus rindu menjadi saluran berkat di dunia ini, melaksanakan rencana besarnya bagi dunia ini dengan setia. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan, seperti yang telah murid-murid Tuhan Yesus lakukan, yang telah mereka teladankan bagi kita. Saudara dan saya ada hari ini, kita boleh dengar kabar baik, kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Bukankah itu adalah bukti kesetiaan mereka? Kiranya kita pun tetap setia untuk menjadi saksinya bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Saudaraku, kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian
batu karang yang kuku, KPPK 389 ayatnya yang kedua. Kita akan menyanyikan 2 kali. Awan menutup wajahmu, namun anugerahmu tetap. Meski topan menderu, tak akan karam jiwaku. Pada Kristus batu karang, ku berdiri tegak teduh. Landasanlah hancur luluh. Awan menutup wajahmu, namun anugerahmu tetap. Meski topan menderu, tak akan karam jiwaku. Pada Kristus batu karang, ku berdiri tegak teguh. Landasanlah hancur luluh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa kami memiliki Engkau, Yesus, di dalam hidup kami. Engkau adalah batu karang yang kukuh itu. Engkau menjadi landasan kehidupan kami. Sehingga di tengah topan badai kehidupan yang melanda kami masih boleh tetap berdiri oleh karena Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah-Mu tidak pernah berubah dan selalu melimpah bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Ajak kami Tuhan untuk selalu memberikan respon yang tepat, yang seharusnya kepada Engkau, bahkan di tengah-tengah segala kesulitan hidup yang kami hadapi. Tuhan, kami bersama-sama datang berdoa menyerahkan untuk para pejabat pemerintah kami ya Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan. Kiranya hikmat dan perlindungan Tuhan menyertai mereka. Tuhan menopang mereka di dalam mereka melaksanakan segala tugas tanggung jawab mereka, terutama di tengah-tengah pandemik ini ya Tuhan, dalam segala perencanaan kerja mereka dalam mengatasi kondisi ini. Kami juga doakan untuk para petugas kesehatan, kiranya perlindungan Tuhan yang sempurna juga senantiasa menyertai mereka di dalam mereka melaksanakan tugas mereka, merawat, memperhatikan orang-orang yang sakit saat ini. Terima kasih Bapa, kami terus juga memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami yang dimana kami mendapat berita pasien COVID-19 itu semakin bertambah jumlahnya dari hari ke hari. Kami hanya bisa berseru kepadamu ya Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkau mengasihani bangsa kami ya Tuhan. Kami bersama-sama juga datang berdoa, memohon iman dan perlindungan Tuhan atas setiap jemaat Tuhan yang mengalami dampak COVID-19 pada kehidupan iman dan juga ekonomi rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus menjadi kekuatan, Engkau yang terus menjadi penopang kehidupan mereka, untuk terus boleh menaruh iman pengharapan dan kasih di dalam Tuhan. Kami juga datang kepadamu Tuhan, memohon keamanan dan keselamatan atas kota dan masyarakat di Jayapura. Engkau adalah gunung batu perlindungan dan keselamatan kami. Kepadamu kami serahkan seluruh aparat keamanan, kiranya Tuhan memimpin memberkati mereka, dan juga seluruh masyarakat boleh mentaati semua peraturan yang pemerintah tetapkan supaya kondisi saat ini boleh cepat teratasi. Ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk anggota jemaat yang lansia dan juga yang sakit ya Tuhan.
Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk menopang, menguatkan mereka. Pengharapan yang pasti di dalam Engkau terus boleh meneguhkan iman mereka ya Tuhan. Dalam proses mereka berobat, Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati para medis yang mereka datangi. Melalui mereka kiranya Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Yang kami tahu bahwa berkat-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan atas hidup kami. Kiranya Tuhan selalu teguhkan pengharapan kami kepada Engkau, menanti jawaban Tuhan yang terbaik atas setiap permohonan kami hari ini. Terpuji Engkau ya Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan berdiri. Dalam persekutuan dengan orang percaya di segala tempat sepanjang segala abad, marilah kita mengaku iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang kita kumpulkan di rumah kita masing-masing mau diserahkan di gereja kepada Ibu Christine Marentek pada jam kerja jam 8 sampai jam 12, atau ditransfer ke nomor rekening BCA 140363678 atas nama Gereja Kristen Kalem Kudus Jayapura. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyi pujian Hitung Berkat-Mu, KPK nomor 50 ayat 1 dan ayat 4. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing, menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Bahkan nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan sampai hari ini menjadi berkat yang terindah yang kami boleh nikmati. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini untuk dapat digunakan, khususnya ketika kami di dalam masa-masa COVID-19 ini. Ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang yang memerlukan bantuan, yang memerlukan dukungan.
Biarlah Tuhan pakai persembahan yang sudah kami berikan ini. Terima kasih Tuhan, pakai setiap tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan pujikan pujian doksologi. Saya mohon jemaat untuk berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, sama sumber berkat. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.